Di sini saya akan mempresentasekan materi dari mata kuliah sintesis senyawa anorganik dengan judul sintesis senyawa N2-nitrobenzil 1,10 fenantrolinium klorida dari 2-nitrobenzil klorida dan 1,10 fenantrolin monohidrat. Baik, langsung saja kita simak materinya. Baik, sebagai pendahuluan, malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah. Kendala dalam pemberantasan tersebut adalah timbulnya kasus resistensi insektisida dan parasit terhadap antimalaria yang tersedia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2008 menyatakan kasus resistensi Plasmodium falciparum terhadap kloroquine di Indonesia pertama kali ditemukan di Kalimantan Timur pada tahun 1973. Kejadian ini terus berkembang hingga tahun 1990 dilaporkan terjadi resistensi Plasmodium falciparum terhadap kloroquine. Nah, salah satu cara penanganan resistensi melalui sintesis golongan senyawa yang telah dikenal mempunyai aktivitas antimalaria. Antimalaria golongan fenantren adalah halofantrin. Senyawa ini telah terbukti memberikan efek yang baik terhadap kasus malaria Plasmodium falciparum yang resisten terhadap beberapa obat antimalaria. Baik, selanjutnya, Wijayanti pada tahun 2006 menemukan substituen N-benzil 1,10 fenantrolin mempunyai aktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan N-alkil 1,10 fenantrolin. Kemudian Hadanu pada tahun 2012 mensubstitusi gugus NO2 pada kerangka utama 1,10 fenantrolin dengan model senyawa utama 5-nitro 1,10 fenantrolin hidrat. Senyawa ini telah dilakukan substitusi halogen dan alkana pada atom N1 sehingga membentuk senyawa garam kuartener. Gugus NO2 merupakan gugus yang akan menyebabkan pengurangan negatif muatan bersih pada atom N1 sehingga akan meningkatkan kemampuan senyawa sebagai anti-plasmodium. Adapun penelitian ini melakukan modifikasi dengan substitusi gugus klorida dan melakukan sintesis N2-nitrobenzil 1,10 fenantrolinium klorida dari 2-nitrobenzil klorida dan 1,10 fenantrolin monohidrat dengan variasi mol untuk mengetahui pengaruh rendemen terhadap variasi mol tersebut. Kemudian sintesis senyawa N2-nitrobenzil 1,10 fenantrolinium klorida. Adapun metode penelitiannya bisa dilihat alat yang digunakan: labu alas bulat, leher 3, termometer, pendingin, pengaduk magnet, hot plate, penangas air, corong Buchner, pompa vakum, Shimadzu FTIR, UV vis spektrofotometer, UV 1700, Parmaspec, dan Shidamasu GCMS, serta alat-alat gelas. Kemudian bahan yang digunakan adalah 2-nitrobenzil klorida, 1,10 fenantrolin monohidrat, aseton, diethyl ether, diklorometan, metanol, butanol, aqua etil asetat, dan silika gel. Kemudian proses sintesis senyawa N2-nitrobenzil 1,10 fenantrolin klorida. Sintesis dilakukan dengan 4 macam kelompok campuran yang terdiri dari perbandingan mol senyawa 2-nitrobenzil klorida 171,58 gram per mol dan 1,10 fenantrolin monohidrat sebanyak 198,24 gram per mol, 1:1, 3:1, 5:1, dan 7:1. Senyawa N2-nitrobenzil 1,10 fenantrolinium klorida disintesis melalui reaksi, yaitu reaksi substitusi nukleofil bimolekuler SN2. Starting material yang digunakan adalah 2-nitrobenzil klorida sebagai substrat yang memiliki leaving group gugus klorida, sedangkan senyawa 1,10 fenantrolin monohidrat sebagai senyawa nukleofil karena memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen. Sintesis dilakukan dengan variasi mol 2-nitrobenzil klorida untuk mengetahui pengaruh variasi terhadap jumlah rendemen. Sintesis dilakukan menggunakan pelarut aseton selama 11 jam dengan suhu
lebih dari 55 derajat Celcius dan pengadukan 300 rpm. Hasil reaksi sebelum diisolasi didiamkan pada suhu kamar lebih 6-8 jam untuk membadatkan hasil reaksi yang berupa cairan kental. Rendemen kemudian dimurnikan menggunakan diklorometana dietil ether dengan perbandingan 1:1. Mekanisme reaksinya dapat dilihat pada layar. Kemudian selanjutnya, kemurnian hasil sintesis dilakukan dengan pengujian titik lebur dan kromatografi lapis tipis. Pengujian titik lebur menggunakan alat melting point aparatus dengan pengaturan suhu teoritis dari senyawa yang hampir sama. 223 dikurang 225 tambah 10 derajat Celcius. Hasil menunjukkan masih terdapat senyawa yang tidak murni. Hal ini dapat disebabkan metode pemurnian yang belum optimal. Kemudian pengujian kemurnian juga dilakukan dengan metode KLT. KLT menggunakan sistem normal yakni dengan fase gerak BAA dan dengan fase diam silika gel. Hasil dideteksi menggunakan lampu UV 254 nanometer. Identifikasi struktur senyawa hasil sintesis dilakukan dengan analisa spektrometri UV vis, FTIR dan MS. Kemudian identifikasi menggunakan spektrometri UV vis untuk mengetahui panjang gelombang maksimal produk dibandingkan dengan starting materialnya. Hasil identifikasi menunjukkan terjadi pergeseran batokromik maksimal sebesar 271 nanometer dari 253,50 nanometer dan 263,50 nanometer. Hal ini membuktikan adanya perpanjangan konjugasi pada produk. Identifikasi selanjutnya menggunakan spektrometri FTIR dengan alat untuk mengetahui keberadaan gugus fungsional pada produk hasil sintesis. Pada identifikasi ini menunjukkan adanya gugus fungsional yang sesuai dengan produk yang ditargetkan. Namun terdapat gugus fungsional UOH yang seharusnya tidak ada pada produk. Hal ini juga ditemukan pada penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitiannya Hadano pada tahun 2012, yang dimungkinkan berasal dari bentuk hidrat pada produk yang berasal dari lingkungan maupun dari starting material 1,10 phenantrolin monohidrat. Adapun untuk gambar spektrum UV produk terhadap starting material ini dapat dilihat pada layar. Kemudian ada juga gambar spektrum hasil analisis spektrometri FTIR, bisa diperhatikan pada layar. Selanjutnya, identifikasi struktur juga dilakukan dengan spektrometri MS. Analisis ini dilakukan dengan spektrometri terpadu dari GC, gas kromatografi, yang merupakan analisis untuk memisahkan senyawa yang volatil atau yang mudah menguap dengan titik didih di bawah 300. Sedangkan MS, massa spektrometri, merupakan analisis untuk dapat mengetahui bobot molekul dari masing-masing senyawa yang telah dipisahkan dengan GC. Gambarnya dapat dilihat pada layar. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.